Belakangan ini ada pihak-pihak yang menilai kalau pemerintahan Indonesia semakin represif dan tidak demokratis. Kira-kira Anda termasuk yang menilai demikian atau tidak? Setiap manusia pasti punya keinginan, dan dia pasti ingin agar keinginannya tercapai. Karena pada umumnya, sesuatu yang diinginkan itu menyenangkan, membahagiakan. Maka dia pasti tidak senang kalau ada orang yang menghalanginya memperoleh apa yang diinginkannya. Bahkan dia bisa menilai orang itu sebagai represif atau tidak demokratis, atau bahkan sesuatu yang lebih daripada itu. Celakanya, orang cenderung merasa bahwa keinginannya sungguh-sungguh benar-benar tidak bisa ditawar. Keinginannya harus terwujud. Bagaimanapun caranya, apapun konsekuensinya harus terwujud. Apakah ada orang yang keinginannya tidak bisa ditawar? Ada, tapi memang bukan orang, bukan manusia. Hanya Tuhan yang kehendaknya tidak bisa ditawar. Tuhan adalah pemilik kehidupan, Tuhan pencipta kehidupan. Maka kehendaknya tidak bisa ditawar. Dia adalah kasih, dia mengasihi kita. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, meskipun kehendaknya tidak bisa ditawar. Contoh yang mendasar salah satunya adalah soal laki-laki dan perempuan. Tuhan adalah pencipta manusia. Dia menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Dan menurut keinginan Tuhan, kehidupan manusia yang baru muncul dari persatuan antara laki-laki dan perempuan. Tidak pernah ada kehidupan baru muncul dari persatuan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka kalau Tuhan menginginkan agar kehidupan baru muncul dari persatuan antara laki-laki dan perempuan, itu kuasanya secara penuh. Itu kedaulatannya secara penuh. Dia tidak sedang bersikap represif atau tidak demokratis. Sebaliknya, kalau ada orang yang memaksakan pertemuan yang tidak menghasilkan kehidupan, persatuan yang tidak menghasilkan kehidupan, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dia sedang memaksakan keinginannya sendiri. Dia sedang ingin memuaskan keinginannya sendiri. Dia sedang melawan kehendak Allah untuk menghasilkan kehidupan-kehidupan yang baru. Tuhan adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dan ketika itu dia lakukan, itu bukan sebuah tindakan represif. Itu adalah pemberian anugerah. Sebaliknya, kalau dia memutuskan bahwa hidup saya selesai saat ini, itu juga bukan tindakan tidak demokratis. Itu lebih sebagai pemanggilan pulang. Bicara soal kematian, kalau kita menyingkirkan muatan-muatan emosi atau segala sesuatu yang di luar kenyataan itu, maka kita bisa melihat bahwa kematian sesungguhnya tidak lebih dari sebuah keniscayaan. Setiap orang akan mati, setiap orang pasti mati. Terlepas dari kapan, di mana, dan bagaimana caranya, semua orang akan mati. Di darat atau di laut, kecelakaan atau terpapar virus, semua orang pasti mati. Maka, sekali lagi, Tuhan adalah yang menentukan kehidupan kita. Kalau ada orang ingin hidup selamanya, mungkin keinginannya itu bisa dimengerti. Tetapi setiap usahanya untuk hidup selamanya harus dikatakan itu melawan kehendak Tuhan. Menariknya, kita juga tidak bisa menginginkan yang sebaliknya. Kita tidak bisa kemudian memutuskan bahwa
hidup saya cukup sampai hari ini saja. Lalu kita memutuskan mengakhiri hidup. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kematian kita. Tuhan menyediakan hidup bagi kita, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang kekal, yang pintu gerbangnya adalah kematian dari hidup kita sekarang. Maka pada dasarnya Tuhan menginginkan kehidupan. Dan itu berarti kita tidak berhak memutuskan kapan hidup kita akan berakhir. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup itu sebagai anugerah, sebagai pemberian yang harus kita sikapi dengan penuh syukur serta tanggung jawab. Misalnya, dalam situasi pandemi, tidak bisa seseorang hidup seenaknya, bertindak seenaknya, bahkan sembarangan, lalu membuat dirinya sakit, tertular, bahkan kemudian menulari orang lain dan membuat orang lain itu juga menjadi sakit, bahkan mati. Tuhan memang tidak demokratis, jelas sekali. Dia Allah segala kuasa. Tetapi dia juga tidak represif, karena dia adalah kasih. Hidup kita jelas bukan demokrasi, tetapi kita selalu bisa bermufakat dengan dia, sang pemilik kehidupan, dengan cara menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya.